Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah kembali pertemukan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan sore hari ini kita masih pada kitab Fikih ASN dan Karyawan yang ditulis oleh Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullahu jalla wa ala. Dan tema sore hari berkaitan tentang tidak transparan di sisa anggaran. Tidak transparan di sisa anggaran. Dan pembahasan ini jemaah sangat penting untuk dikaji, terkhusus untuk ASN, karena sisa anggaran yang mungkin ada ketika akhir tahun dan mungkin ya, di kesempatan-kesempatan yang lainnya terkadang sering terjadi. Dan ternyata banyak di antara mereka justru akhirnya menyelewengkan, digunakan untuk kemaslahatan pribadi-pribadi, ya karyawannya mungkin. Dan apakah hal seperti ini dibolehkan atau tidak, jemaah? Dan inilah yang akan kita kaji. Penulis kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Penulis kita mengatakan terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Islam sangat memerangi semua bentuk penipuan, apapun bentuknya, baik itu khianat, baik itu sogok, riswah dan lain sebagainya. Bahkan dalam masalah hadis pun nggak boleh ya, tadlis dan lain sebagainya, itu nggak boleh, karena ada unsur penipuan. Bahkan Allah Jalla wa'ala perintahkan manusia untuk menjauhi kedustaan, sebagaimana Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita untuk menjauhi berhala dan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fajtanibur rijsan minal awthani wajtanibu qawla zur." Jauhilah kalian berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Ya, sehingga ayat ini menunjukkan kepada kita larangan berbuat dusta, larangan berdusta, dan larangan mendekati berhala dan berbagai macam bentuk-bentuknya. Jadi masalahnya ada banyak makna untuk kalimat perkataan dusta. Jadi wajtanibu qaula zur. Maka dalam masalah ini ulama ahli tafsir mereka menyebutkan ada beberapa tafsiran dari kalangan para ulama ahli tafsir. Al-Imam Ibnul Jauzi beliau menyebutkan, jadi bukan Ibnu Zawji, beda ya. Jadi kalau Ibnu Zawji itu seorang ulama yang menyimpang. Demikian Ahlus Sunnah Ibnul Jauzi. Beliau menyebutkan ada 4 tafsiran atau 4 makna.
Yang pertama bermakna persaksian palsu, yang kedua perkataan dusta, yang ketiga perbuatan kesyirikan, dan yang keempat klaim halal haram tanpa dalil. Nah, jadi orang yang asal ngomong ini halal ini haram padahal tidak ada dalil masuk di sini. Wajtanibu qaulasu. Dan jauhilah kalian dari perkataan dusta. Jadi masalahnya, terlebih ketika penipuan itu memberikan dampak buruk yang sangat besar di tengah masyarakat, seperti penipuan dalam masalah agama. Karena mereka tuh tahu jemaah, ini nggak boleh, ini amalan yang memang tidak ada contohnya, tapi mereka sembunyikan dikarenakan takut ditinggal jamaah. Ustaz, tapi kan menyembunyikan ilmu boleh. Benar tidak jemaah? Menyembunyikan ilmu itu dibolehkan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya hanya sekedar mundur sampai waktu yang tepat, boleh. Seperti kisah Mu'ad bin Jabal. Ketika disampaikan hadis, kemudian tanya kepada Nabi, wahai Nabi, bolehkah saya kabarkan hadis ini kepada para sahabat? Maka Nabi pun mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan kepada mereka, dikhawatirkan mereka akan bersandar dengan hadis ini sehingga malas untuk beramal. Tetapi ternyata setelah Nabi meninggal disampaikan juga. Nah, sehingga ini artinya dibolehkan mengundur sampai batas waktu yang tepat. Ya. Tetapi jemaah sekalian, kalau menyembunyikan ilmu karena takut ditinggal jamaah haram. Menyembunyikan ilmu karena takut disaingi juga nggak boleh. Ya. Contohnya apa jemaah? Contohnya ketika anak-anak sekolah ujian, ya. Ditanya temennya, antum sudah belajar belum? Dia jawabnya, oh belum. Kenapa? Biar temennya santai. Padahal dia sudah belajar, ya. Berkali-kali merujuk. Biar yang lain santai, biar nggak disaingi. Ini nggak boleh jemaah. Yang kemudian masalahnya, Allah Jalla wa'ala mengecam keras perbuatan Yahudi yang menambah-nambah isi Taurat dan mengklaim itu datang dari Allah. Ini kelakuan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri di karang-karang. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan, hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Dusta jemaah. Ya. Liyashtaru bihi thamanan qalila, agar mereka bisa menjual, ya. Dengan apa? Dengan harga yang sangat murah, atau memberi keuntungan, ya. Wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah apa yang telah mereka tulis dan celakalah apa yang telah mereka usahakan. Yang yang disebutkan perbuatan pendeta Yahudi yang mereka memalsukan isi Alkitab, sehingga masyarakat meyakini bahwasanya hal itu bagian dari kebenaran yang datang dari Allah. Padahal sebenarnya adalah kedustaan para tokoh agamanya. Dan ini juga jamaah sekalian, karena memang kitab-kitab terdahulu itu tidak dijamin oleh Allah untuk apa? Untuk dijaga. Tapi diserahkan kepada para rahib-rahibnya. Beda dengan Quran, ya. Jadi Quran itu langsung Allah yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Itu Al-Quran.
Tapi kalau kitab-kitab yang sebelumnya tidak, tapi diserahkan kepada ahli ilmunya, dan ternyata jamaah akhirnya dirubah. Ya, akhirnya dirubah. Makanya gini masalah di antara kewajiban kita, wajib beriman dengan apa? Kitab-kitab, atau rukun iman itu wajib kita beriman dengan apa? Kitab-kitab Allah. Tapi gini masalah, apakah kita diwajibkan untuk beriman dengan Taurat dan Injil yang di tangan mereka sekarang? Wajib tidak? Enggak. Tapi kalau kitab Taurat dan Injil yang dulu di bawah Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, kita beriman. Ya, kita beriman. Adapun yang sekarang, ya tidak. Kenapa? Karena sudah banyak dirubah. Sudah banyak dimasukkan perkataan tokoh-tokoh agamanya. Ya, masalahnya. Dan mereka berusaha untuk selalu menyembunyikan kedustaan itu dengan membuat serangkaian kedustaan berikutnya hingga sekarang. Ya. Dan ini juga jamaah menunjukkan bahwasannya kedustaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Setiap kedustaan akan memicu kedustaan berikutnya. Dalam rangka menutupi kedustaan yang pertama, bahkan bisa jadi kedustaan kedua juga memunculkan, ya, kedustaan yang ketiga, terus. Dan demikian seterusnya. Jadilah kedustaan yang bertingkat-tingkat. Ya. Misalkan seorang jamaah berbohong, ya, buat laporan palsu. Akhirnya mau tidak mau ini berdusta lagi. Terus, ya. Itu adalah jamaah dampak buruknya dusta. Akan membuahkan kedustaan yang berikutnya. Ya. Sebagaimana kebaikan juga sama jamaah, akan membuahkan kebaikan yang lainnya. Bahkan di antara tanda amal kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah adalah ketika amal tersebut membuahkan amal kebaikan yang lain. Itu di antara ciri dan tandanya. Maka sama juga keburukan jamaah akan membuahkan keburukan yang lainnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Iyyakum wal kadhiba, jauhilah kalian dari perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menghantarkan kepada perbuatan fujur. Apa fujur jamaah? Perbuatan tercela, buruk. Perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan tercela akan menghantarkan pelakunya ke jurang neraka atau ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdziba, dan sungguh seseorang yang selalu berdusta, wa taharral kadhiba, dan dia lebih memilih untuk selalu berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga dia pun dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta. Artinya jamaah, seorang itu akan dicatat sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalkan kebiasaan kita dusta, ya sudah, itu pun dusta. Kalau misalkan kita sholat, rajin baca Quran, ya sama, ahlul Quran, ahlul sholat. Nah, sehingga jangan sampai kita memiliki kebiasaan buruk. Dan naudzubillah, kalau dicatat di sisi Allah, ini tukang dusta, ini tukang tipu, bahaya jangan. Bahaya. Ya jamaah sekalian, ada banyak ragam kedustaan di dunia kerja yang mengundang kedustaan berikutnya. Terlebih kedustaan yang menyangkut masalah keuangan. Ya. Ketika sisa anggaran yang tidak dikembalikan, sementara semua harus ada laporannya, langkah yang ditempuh adalah membuat anggaran belanja fiktif. Ya. Perjalanan dinas fiktif, termasuk mengadakan kegiatan fiktif, ditulis. Ada acara ini, padahal nggak ada jamaah. Ya. Ternyata yang disuruh
bagian sekretaris dan sudah ngaji, repot. Aduh gimana kalau nggak nulis gimana ini? Ini kadang-kadang terjadi jamaah. Dia tidak tahu hukumnya, tapi atasannya ya nyuruh seperti itu. Kalau misal jamaah posisi antum seperti itu gimana? Keluar jamaah. Ya, man taraka syai'an lillahi awaddahu khairan minhu. Ya, di barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih. Jangan diikuti. Atau mungkin diancam. Kalau memang seperti ini, saya laporkan ke pemerintah. Ternyata mereka juga apa jemaah? Ya sudah apa bahasa kitanya, kong kali kong ya. Semua sudah paham. Percuma dilaporkan percuma. Makanya yang terjadi mungkin ya antum yang seperti itu disingkirkan ya. Ya. Akibatnya harus ada laporan fiktif. Ya. Itu hanya salah satu contoh sebuah kedustaan yang melahirkan kedustaan berikutnya. Terus ya, seperti itu John. Bahkan kalau misalkan mau dibuka oleh mungkin ya, pengadilan, ternyata pengadilan disogok juga. Jadi repot John. Mau di John? Semuanya sudah kena di kebagian kecipratan, sehingga sulit untuk dibongkar. Sulit untuk dibongkar seperti itu John. Dari sinilah kita bisa memahami makna keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kedustaan akan mengantarkan pelakunya ke jurang neraka. Ya. Dapat cuma seberapa, ancamannya neraka. Percuma cuma. Masyarakat yang awam terhadap aturan agama sekalipun, mereka memahami bahwa anggaran fiktif, perjalanan fiktif, dan aneka tindakan penipuan lainnya, baik yang berkaitan dana instansi maupun lainnya, termasuk tindakan kejahatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang beriman. Orang paham ya. Sampai pun yang mungkin yang jarang ngaji, kalau ini penipuan, ini nggak boleh. Cuma kadang-kadang yang paham justru justru tidak takut, jadi masalah. Bahkan berusaha untuk mencari cara biar tidak ketahuan. Ini terjadi kan. Nah, sehingga kalau antum dalam kondisi seperti itu, jangan banyak dakwah, banyak berdakwah. Ingatkan. Kalau tidak bisa menghilangkan, ya minimalnya meminimalisir. Minimalnya jangan seperti itu. Jangan biarkan. Ini kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan buruk. Ya jamaah sekalian, kalau memang ada sisa anggaran, terus langkah yang tepat itu seperti apa? Bolehkah dimanfaatkan untuk pribadi atau seperti apa jemaah? Selanjutnya, kata penulis kitab, saya ajak Anda untuk bicara tentang kondisi real yang ada di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus tidak transparan masalah keuangan yang ada di instansi pemerintah cenderung lebih dominan dibandingkan yang terjadi di instansi swasta. Ini suatu yang sudah rahasia umum ya. Setidaknya ada 3 faktor yang menjadi pemicu hal ini. Ada 3 faktor. Yang pertama jamaah sekalian, sisa anggaran yang tidak bisa dengan mudah dikembalikan ke negara, susah. Ya. Yang kedua, jika mengajukan anggaran yang pas-pasan, kedepannya akan sulit bisa mendapatkan dana tambahan, sehingga lebih baik mengajukan dana lebih dibandingkan pas-pasan, apalagi kurang. Ini pemicunya. Yang ketiga, terkadang ada dana cadangan kantor tidak di-cover oleh anggaran. Ya. Terutama ketika ada kebutuhan kantor yang mendesak. Sehingga bingung, ini siapa yang nanggung? Ya akhirnya dengan cara seperti ini ya. Pada praktiknya, sisa anggaran yang tidak bisa dikembalikan biasanya disalurkan untuk beberapa keperluan seperti berikut. Yang pertama, dijadikan sebagai kas kantor untuk kebutuhan insidental yang tidak di-cover anggaran. Ya. Yang kedua, dibagikan ke semua pegawai di kantor di akhir tahun atau saat hari raya sesuai kebijakan kepala kantor. Bagi-bagi ya. Bagi-bagi dosa ya, bukan bagi untung ya.
Yang ketiga, digunakan untuk biaya tenaga honorer dan pegawai tidak tetap. Jadi ya cari pegawai, kemudian yang ASN apa santai-santai, ya, makan di warung, dia yang kerja, dibayar dari dana seperti itu. Nah, ini karena seperti itu jemaah. Jadi guru-guru yang senior sudah ASN apa? Dia rekrut ya. Guru-guru honorer. Dia suruh kerja, ngetik dan sebagainya. Dia santai-santai. Nah, ini terjadi. Ya. Tapi nggak tahu yang benar tidak. Antum lebih tahu ya. Ya, masalah yang keempat, digunakan untuk kegiatan outdoor ya, non job, seperti family catering, kemudian piknik karyawan kantor, jalan-jalan. Yang kelima, dihabiskan untuk fasilitas individu atau untuk perjalanan yang menghabiskan banyak biaya di luar tugas, seperti studi banding ke luar negeri atau menginap di rumah sakit mewah padahal tidak sakit. Nah, ini mungkin ya. Yang penting uangnya habis. Makanya masalah bagaimana solusi yang tepat. Kita telah memahami bagaimana aturan pengelolaan kekayaan negara. Sudah kita bahas kemarin ya. Bagaimana aturan pengelolaan kekayaan negara. Di mana pada prinsipnya aparat pemerintah berhak mendapatkan gaji atas tugasnya dan biaya operasional real yang dibutuhkan saat bertugas. Itu boleh, tidak masalah. Sebagaimana keterangan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah menyampaikan nasihat ini ke Abdullah bin Zubair. Wahai Ibnu Zubair, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahinnu lil khalifati min malillahi azza wajal illa qas'atan. Qas'atun yakuluha huwa wa ahluh wa qas'atun yadauha baina yadayin nas. Wahai Ibnu Zubair, aku mendengar Rasulullah beliau bersabda, tidak halal bagi khalifah untuk mengambil harta negara atau malullah ya, selain 2 piring, kecuali 2 piring. Sepiring untuk dia makan bersama keluarganya dan sepiring untuk dia berikan ke rakyatnya. Cuma ini jam. Banyak masalahnya, keberadaan sisa anggaran pada asalnya tetap menjadi milik negara, bukan milik pribadi, milik negara. Sehingga konsekuensinya yang pertama, pegawai di instansi tersebut tidak berhak memiliki sisa anggaran itu secara pribadi, nggak boleh. Yang kedua, pegawai di instansi tersebut tidak berhak memanfaatkannya di luar kepentingan tugas negara, nggak boleh. Yang ketiga, pemanfaatan dana itu harus kembali untuk kepentingan negara, harus, karena itu milik negara. Sekalipun pembagian sisa anggaran itu atas kebijakan kepala kantor, tetap tidak boleh diberikan ke pribadi, karena dana itu bukan milik kepala kantor, tapi murni milik negara. Ya, jadi jangan kepala kantorannya gampangan kemudian ini kan sudah diizinkan, enggak. Dia mengizinkan butuh izin lagi, atasannya ada atasan lagi. Paling atas siapa jemaah? Ya rakyat, nanti izin satu persatu ke rumahnya Pak Wawan. Assalamualaikum, boleh nggak saya ambil dana sisa anggaran? Ternyata Pak Wawan protes ya. Ya jemaah sekalian, Sa'd ibn Lutbiyah ya jemaah sekalian, dalam hadis dari Khawlah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, Nabi bersabda, inna rijalan
yatahawwaduna fi malillahi azza wa jalla bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Ada beberapa orang yang menggunakan harta Allah untuk sesuatu yang tidak benar, sehingga mereka berhak mendapatkan neraka di hari kiamat. Yang dimaksud dengan harta Allah dalam hadis tersebut adalah harta milik kaum muslimin, termasuk diantaranya harta negara. Lalu jamaah sekalian, bagaimana teknis penyaluran dana itu jika tidak bisa dikembalikan ke negara? Maka pada asalnya pengembalian sisa anggaran disertakan dalam bentuk nominal dana itu ke kas negara. Ini pada asalnya. Namun ketika itu tidak memungkinkan, maka bisa dikembalikan dalam bentuk lain yang manfaatnya kembali ke negara. Pertama, contohnya untuk perbaikan fasilitas negara. Ini. Yang kedua, pengadaan ATK atau perlengkapan kantor yang tidak di-cover oleh anggaran. Di pulpen, ya, kertas dan sebagainya, boleh. Yang ketiga, digunakan untuk menutupi biaya operasional real yang tidak di-cover anggaran kantor. Ya, itu boleh, nama masalah. Yang penting intinya manfaatnya kembali ke negara, seperti itu. Saat Ibnu Lutbiyah membawa harta khianat berupa hadiah dari rakyat ke hadapan Nabi SAW, beliau marah ketika ditugaskan apa? Untuk ngambil harta zakatnya. Dan dia seorang amir. Ternyata ketika sampai dia katakan, ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah dari masyarakat untuk saya. Nabi marah. Coba kalau kamu duduk di rumah ibumu, kira-kira dapat hadiah tidak? Ya nggak dapat. Berarti artinya dia dapat hadiah gara-gara apa? Kerjaan. Dan inilah kenapa Nabi mengatakan apa? Hadayatul ummal hulul. Hadiah untuk pegawai yang sudah terima gaji itu termasuk khianat. Nggak boleh. Ya. Kalau sekali lagi hadiahnya terkait dengan kerjaan, ini nggak boleh. Ya. Dan menyampaikan ceramah yang melarang para pegawai mendapat hadiah dari rakyat disebabkan layanan yang dia berikan. Maka jemaah, lalu kemana hadiah itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menjelaskan, wa yahtamilu an tuj'ala fi baitil mal li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur Ibnu Lutbiyah bi raddil hadiyati ila allati uhdiyat lahu liman ihtadaha. Kemungkinan kata Ibnu Hajar, hadiah itu diserahkan ke Baitul Mal. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Lutbiyah untuk mengembalikan hadiah itu kepada si pemberi hadiah. Nah, jadi ya sudah, untuk kepentingan umum. Ya, kenapa kan di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Lutbiyah mengembalikan kepada orang yang ngasih hadiah? Tidak. Jadi kata Al-Hafidz, kemungkinan hadiah itu disalurkan atau diberikan ke Baitul Mal. Nah, sehingga artinya ya sama. Kalau misalkan ya, ada anggaran-anggaran yang sisa tadi, kembali ke negara, Baitul Mal. Di sini Baitul Mal nggak ada jemaah. Ya sudah, untuk kepentingan negara. Bisa untuk ya, kantornya, beli komputer baru dan sebagainya, misalkan, nggak masalah. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah, untuk perbaikan jalan dan sebagainya. Kalau ini kembali ke negara. Ya, kembali ke negara. Kalau diberikan fakir miskin, kembali negara tidak jemaah. Ada sisa anggaran, kasihkan ke fakir miskin. Apakah ini kembali kepada negara? Pertanyaan gini, fakir miskin itu kewajibannya yang urus siapa? Negara. Berarti kalau diberikan kepada fakir miskin, kembali ke negara? Saya tidak jemaah. Sahih. Makanya dana-dana seperti itu jemaah boleh untuk apa? Untuk fakir miskin. Ya. Kalau pegawainya fakir miskin ya boleh. Tapi kalau pegawainya nggak fakir miskin ya nggak boleh jemaah. Ya. Tapi lebih selamatnya apa? Untuk kepentingan kantornya itu lebih selamat seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian ya Mas Alian, ini beberapa penjelasan singkat terkait tentang dana ya, sisa anggaran. Dan hendaklah kita semua harus berhati-hati dari dana seperti ini, karena sekali lagi jamaah semua akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian, sebelum ditutup seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagi jemaah ini bertanya, sebenarnya di mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dua pertanyaan. Nah, silakan. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa tadi sisa anggaran. Sisa anggaran. Nah, kalau saya pernah menemui kasus itu bukan sisa anggaran, jadi di anggaran kantor itu tidak ada anggaran yang tertulis misalkan pembelian printer gitu ya. Yang ada hanya pemeliharaan printer. Nah, kemudian anggarannya itu jadi dibuat bukti pembayarannya seperti servis printer gitu, tapi kenyataannya dijadikan untuk beli printer gitu. Iya. Nah, itu bagaimana Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Tapi printer ini untuk kantor kan? Nah. Jadi kantor misalkan printer punya 5, ternyata semakin banyak pekerjaan butuh 6 gitu, butuh satu dan itu anggaran pembayaran printer itu dibuat seolah-olah buktinya misalkan gratis dari beberapa tempat, tapi belikan printer untuk kantor. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada jadi kayak di kantor itu kan ada bendahara pengeluaran. Nah, itu kan yang mengurusi salah satunya pencairan untuk gaji pegawai. Kemudian juga untuk potongan-potongan pegawai yang berutang di bank ya. Jadi kasusnya kalau yang pernah saya temui itu misalkan di kantor itu penggajiannya ada 2, ada satu bank konvensional, satu bank syariah. Setiap kalau ada pegawai yang berutang di bank konvensional atau bank syariah itu nanti kan mengurus dokumennya melalui bendahara, kemudian tiap bulannya langsung dipotong dari gaji gitu. Nah, itu bendahara itu menerima fee lah gitu. Saya nggak tahu istilahnya fee atau hadiah atau dari banknya. Jadi kalau misalkan di satu kantor itu yang berutang baik di bank nasional atau bank syariah itu misalkan yang berutang 5, nanti dia akan dapat setiap bulannya akan dapat dari bank. Nanti kalau semakin banyak yang berutang gitu dia semakin dia lebih tinggi lah sebenarnya. Nah itu saya pernah menemui yang bersangkutan itu juga bingung itu mau kemanakan gitu. Nah itu nanti Khair siap menampung. Ya itu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Mas Khalid ada 2 pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah pembelian komputer yang aslinya pengajuannya untuk servis, tapi ternyata dana itu dibuat untuk beli komputer. Maka apakah hal ini termasuk hal yang terlarang? Jawabannya jamaah, karena komputer ini juga kembali ke negara. Maka walau alam tidak terlarang. Yang penting intinya gini, tidak ada unsur merugikan negara. Kan dananya sama. Dana tersebut untuk servis, ternyata untuk beli dapat. Akhirnya dia pilih apa? Hal yang lebih maslahat. Mendingan kalau servis juga biayanya 3 juta, mending beli baru lah, itu saja. Lebih apa? Lebih awet. Kalau seperti ini misalkan jamaah, berarti dia berbuat baik. Berbuat baik. Tapi kalau dalam artian ada unsur merugikan negara, ini nggak boleh. Tapi kalau tidak merugikan negara, maka tidak masalah. Apalagi misal itu yang ternyata lebih maslahat, maka boleh. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua masalah ini terkait tentang masalah bagian bendahara
yang karena dia sering ngurusi pemotongan karyawan yang punya hutang terkait dengan bank konvensional ataupun syariah, akhirnya dia dapat hadiah. Maka hadiah ini jamaah apakah termasuk khianat? Khianat tidak jamaah? Khianat. Sahih. Hadayatul ummal kunut. Hadiah ini jelas terkait dengan kerjaan dia. Yang kedua jamaah, ASN itu murni tidak boleh dapat hadiah. Walaupun diizinkan oleh atasannya, tetap nggak boleh. Karena atasan ASN siapa? Rakyat jamaah. Sulit untuk minta izin. Sulit. Ya. Kalau swasta tergantung. Kalau atasan mengizinkan itu beda. Ya. Tapi kalau tadi ya jelas ini hadiah dari bank. Ya. Apalagi kalau dia punya tabungan di situ, lebih parah lagi. Khianatnya iya, kemudian ribanya iya double. Sehingga jangan diterima. Terus bagaimana? Kembalikan ke negara. Bagaimana caranya? Ya bisa untuk tadi perbaikan komputer, atau mungkin untuk beri ATK tadi, atau diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau misalkan di sekitar rumah banyak fakir miskin, kasih mereka. Ustaz ini sayang, ini tiap bulan gede ini. Jadi masalah dia haram. Jangan sayang ya, harta seperti itu jangan disayang. Karena yang terjadi kalau diambil bukan kebaikan yang dia terima, tetapi keburukan. Burukan ya. Ya, dohirnya menyenangkan, tetapi hakikatnya membahayakan. Kalau diambil, khawatir dia termasuk orang-orang yang mendapatkan istidraj. Diadab oleh Allah secara pelan-pelan. Hati-hati. Pertama diambil, waduh kok menyenangkan ya. Berikutnya diambil lagi terus. Ya. Dan kalau dia sudah menikmati, naudzubillah, ini mungkin istidraj. Hati-hati. Sehingga segera putus, sampaikan. Kami nggak boleh menerima seperti ini. Kalaupun tetap dikasih, ya sudah, kasihkan ke fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Seperti ini solusinya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka loket pembayaran online, termasuk di dalamnya ada pembayaran yang kredit motor atau elektronik, apakah termasuk tolong menolong dalam hal riba? Ya jamaah sekalian, membuka loket pembayaran kredit online. Pembayaran kreditnya? Pembayaran online. Termasuk di dalamnya ada pembayaran. Termasuk di dalamnya ada kredit riba dan lain sebagainya misalkan. Apakah hal ini termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Apakah semua transaksinya seperti itu? Itu transaksi apa? Apakah semua seperti itu? Kalau mungkin ada pembayaran PLN juga. Nah. Ya jamaah sekalian, wallahu a'lam. Kalau memang campur seperti ini kondisinya, berarti nanti keuntungannya juga campur. Ada yang halal, ada yang haram. Karena kalau dia membuka seperti itu, berarti sama halnya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Memudahkan orang untuk berbuat maksiat, itu nggak boleh. Gini jamaah sekalian, cicilan riba itu boleh tidak? Nggak boleh. Maka dilaknat, sahih, dilaknat. Karena orang ingin dilaknat kemudian minta antum jadi perantara. Tolong ya, anak mau dilaknat Allah. Tolong ya. Kasih tidak jamaah? Nggak dikasih. Asal ini nggak boleh. Antum mau dilaknat, menunjukkan rahmat Allah, ini jangan malah kemudian diiyakan. Oh iya, nama apa? Apalagi minta bagian laknat, naudzubillah jamaah. Jadi kalau memang akadnya tidak semuanya seperti ini, berarti minimalnya campur tadi. Maka diperkirakan saja, kira-kira transaksi yang seperti itu ada berapa, ya, maka keluarkan sedikit ya keuntungan dari transaksi tadi, salurkan untuk fasilitas umum atau berikan untuk fakir miskin. Seperti itu jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada satu lagi.
Bismillah, apa Ustaz bisa bertanya? Jika ada kasus seperti ini, si A berhutang kepada si B 50.000. Kemudian si B membeli barang yang dijual si A seharga 80.000. Coba ulang. Jika si A berhutang kepada si B 50.000. Kemudian si B membeli barang yang dijual si A seharga 80.000. Karena si A masih punya hutang kepada si B, maka keduanya sepakat bahwa si B cukup membayar 30.000 kepada si A terhitung dari selisih hutang tersebut. Apakah kejadian atau proses transaksi tersebut diperbolehkan? Ada catatan Ustaz. Si A hutang ke si B karena si A meminta tolong kepada si B untuk memberikan stempel dan baru diganti ketika mereka bertemu. Boleh diganti ketika mereka ketemu. Ya. Tapi sebelum diganti sudah beli barang, akhirnya nggak jadi dikasih. Tadi berubah barang. Ya. Maka jemaah, apakah diperbolehkan transaksi seperti ini? Jawabannya boleh, nggak masalah. Jadi antum misalkan ingin beli barang, ternyata yang jual barang punya utang ke antum. Ya udahlah, ini barang harganya 80.000. Antum punya utang 50.000, ya sudah. Antum tambahkan 30. Boleh, nggak masalah. Ya. Yang penting bukan barang ribawi. Ya. Karena kalau barang ribawi syaratnya harus apa? Kontan. Harus kontan. Kalau sama apa? Sama ilah ribanya. Tapi kalau bukan barang ribawi maka bebas, boleh, tidak masalah. Jadi insyaallah jual belinya sah. Wallahu taala alam. Bismillah. Apa Ustaz izin bertanya di luar topik? Nah. Sebentar lagi juga kita akan menghadapi pesta demokrasi. Pesta atau apa ya? Sebagaimana kita tahu insya Allah bahwa demokrasi kan produk takdir. Lantas bagaimana hukumnya seseorang yang ikut serta menjadi bagian dari penyelenggara, misal menjadi petugas KPPS? Ustaz, tidak membanggakan. Iya, masalah dia. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin ditunjuk ya, seperti Pak RT ini? Apakah kemudian boleh dia ikut membantu kegiatan yang tadi ya? Coba Allah jemaah tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena termasuk ta'awun al-birri, ta'awun al-ismi wal udwan. Itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar antum ikut nyoblos itu beda pembahasannya. Bahasanya beda. Ya. Tapi kalau ikut menyelenggarakan tadi masuk ke dalam, maka jangan. Biarkan mereka. Nah, karena ingat jamaah sekalian, Rasulullah beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau dia bisa dengan apa coba? Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau enggak bisa ya sudah dengan lisan. Kalau enggak bisa dengan apa? Hati. Jadi bukan malah justru ikut membantu. Ya, itu enggak boleh. Tapi kalau misalkan antum ikut nyoblos itu beda pembahasannya. Ya. Tapi ini kan terkait apa? Petugasnya, maka jangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan dari awal, bagaimana hukum membuat SIM yang rendah karena terlambat? Bagaimana membuat SIM pakai sokok gitu ya? Bener kan sokok kan? Perpanjang SIM kan terlambat akan nyokok akhirnya. Soalnya kan? Kalau SIM terlambat kan harus dari apa? Ya kalau misalkan terlambat kemudian bikin dari awal dan sama ujian itu tidak masalah. Tapi jadi masalah kalau misalkan kemudian dia nyogok, itu masalahnya. Boleh tidak jamaah? Enggak boleh. Enggak boleh jamaah. Selagi masih bisa ditempuh dengan cara yang apa? Halal, jangan pakai cara yang haram. Karena gini jamaah, memberikan hadiah
untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan kebatilan itu sogok namanya. Kan gini, dari aturan pemerintah pun nggak boleh bikin SIM nyogok, nggak boleh kan? Berarti dia ngasih, berarti untuk membenarkan apa? Kebatilan. Pemerintah melarang kemudian malah dilanggar. Ustaz, masalahnya sistemnya juga seperti itu gimana? Ya jangan masalahnya hukum asal, kita bicara hukum asal nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi tertentu ya itu kembali kepada apa jemaah? Ya keadaan nanti. Ya. Hukum asal itu nggak boleh. Ya. Coba dulu murni. Apa namanya? Benar tes. Kalau misalkan sudah berkali-kali kok nggak bisa, ya. Antum banyak istighfar dulu. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi pokoknya cari cara yang jujur dulu seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan terkait anggaran. Jika kami bekerja sama dengan pihak swasta sebagai panitia, kemudian ada sisa anggaran dan sisa anggaran itu tidak diminta kembali. Ini yang sama ASN ini. Sisa anggaran kemudian dibagi-bagi untuk panitia. Bagaimana hukumnya? Coba diulang pertanyaan. Bisa kami bekerja sama dengan pihak swasta sebagai panitia. Kami ini ASN bekerja sama dengan pihak swasta. Kemudian ada sisa anggaran dan sisa anggaran itu tidak diminta oleh pihak swasta. Nah. Kemudian sisa anggaran itu dibagi-bagi untuk panitia. Bagaimana hukumnya? Jawabannya nggak boleh. Nah, berarti itu hadiah untuk ASN. Hadiah untuk ASN terkait kerjanya namanya apa? Sogok kulud. Dan Nabi mengatakan hadayatul umal kulud. Hadiah untuk pekerja yang sudah menerima gaji maka termasuk khianat. Sehingga nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Seharusnya dana tersebut kembali kepada siapa? Negara. Ada sisa anggaran karena dia selaku ASN, berarti dia bekerja memang untuk negara. Dan ada sisa, berarti kembali ke negara. Maka silakan digunakan untuk kemaslahatan negara. Ya, untuk apa namanya? Perbaikan tadi ya, kantor, perbaikan dan lain sebagainya. Jangan digunakan untuk pribadi, nggak boleh seperti itu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan mungkin ada suatu kantor yang dia mengadakan sosialisasi untuk 200 orang dan otomatis pengadaan snacknya itu 200 kardus ya. Yeah. Nah yang ternyata yang datang itu 190 dan sisa 10 ya. Itu 10. Nah sisa 10 ini karena bentuk makanan akhirnya dibagi kepada pegawainya. Nah untuk statusnya gimana untuk Nah, ini masya Allah, saking hati-hatinya. Iya, Mas Salian ada apa namanya? Apa tadi? Acara mungkin ya. Acara kemudian dari pihak kantor menyediakan 100 dus. Ternyata peserta yang datang cuma 80, cuma 90. Sisa 10 dus. Maka yang 10 ini untuk siapa jemaah? Aslinya ini hak orang yang diundang, tapi dia nggak hadir. Ya. Berarti bolehkah kemudian dimanfaatkan atau dimakan oleh apa namanya karyawan dan dia ASN misalkan? Boleh tidak coba? Ini babnya bukan hadiah ya, bukan hadiah. Jadi kalau makan itu lebih condong ke jamuan jam. Maka jamuan itu boleh untuk ASN, misalkan dia bertamu kemudian dijamu itu tidak masalah, boleh. Hadiah itu gini, dikasih kemudian dibawa pulang. Ini dikasih tidak? Nggak dikasih, daripada apa namanya terbuang kemudian basi, akhirnya dimanfaatkan dimakan. Kalau seperti ini insya Allah tidak masalah. Tapi kalau memang dalam artian makanannya harganya satu porsi misalkan 20 juta ya jangan. Tapi kalau 10.000 insya Allah tidak masalah, dimakan saja daripada dibuang. Ya daripada dibuang. Tapi kalau ada yang lain misalkan
fakir miskin dan butuh makanan minta-minta, kasihkan ke mereka. Kalau dalam artian ya yang lain juga sudah kebagian seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya, perkataan dusta yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, apakah ada batasan atau kategori berapa kali orang berkata dusta sehingga masuk pada perkataan tukang dusta? Mohon ditambahkan tukang dusta untuk masyarakat awam, bukan pegawai instansi. Nah, ya jamaah sekalian, Ibnu Jauzi mengatakan bahwasanya makna ayat ya wajtanibu qaula zur. Ya, jauhilah dari perkataan apa? Dusta. Dan dia mengatakan di antara salah satu maknanya apa? Persaksian palsu, perkataan dusta, perbuatan kesyirikan dan klaim hal haram tanpa dalil. Dan di sini kemudian dibawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya orang yang tukang dusta maka dia akan dicatat apa? Sebagai pendusta. Ya. Bagi jamaah, seseorang itu dianggap melakukan suatu kebiasaan itu ketika berapa kali dilakukan jamaah? Hah? Berapa kali? Minimalnya 3. Karena bilangan jamak itu 3. Ya. Makanya ketika wanita haid dia sudah berulang-ulang haidnya misalkan 6 hari, bulan depan 6 hari, bulan depan 6 hari, sampai 3 kali, berarti dia sudah punya kebiasaan 6 hari. Tapi kalau sekarang 6, bulan depan 6, kemudian bulan ketiga beda lagi, berarti belum punya kebiasaan. Ya. Tapi gini, ini bukan berarti kemudian Ustadz berarti kalau 1 kali kemudian ngedusta lagi boleh, enggak. Ini masalah dia akan dicatat seolah-olah jadi tukang dusta. Kalau dia biasa apa melakukan kedustaan. Ya. Tapi kalau sekali 2 kali tetap haram, nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kalau 3 kan boleh dicatat, kalau 1 berarti nggak masalah. Nggak, tetap 1 pun tidak diperbolehkan. Cuma kalau dia sering-sering seperti itu, maka dia akan dicatat sebagai tukang dusta. Dan biasanya jamaah orang yang sering seperti itu akan diwafatkan dalam kondisi apa? Kebiasaannya. Hati-hati. Orang yang tukang zina biasanya ya sama. Maka hati-hati. Kalau terjadi seperti ini harus segera kembali kepada Allah, harus bertobat. Ya. Jadi minimal 3 kali, apalagi kalau lebih dari itu. Tetapi sekali lagi bukan berarti kemudian 1-2 dibolehkan, tetap haram. Tetap diharamkan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Beriman dan mengulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung ya, tanya yang pertama tadi tentang perintah dan perintah. Tentunya pengadaan yang tidak sesuai dengan kenyataan harus ada laporan dan bagaimana status dari pelaporan. Tentunya itu ada laporan kita dan langsung apa itu dosanya itu sebanding dengan apa yang diikhtiarkan seperti itu. Bagaimana kalau apa itu mengikuti kaidah seperti membeli rumah tanpa dari bersabar dulu untuk tahun depan bisa dianggarkan seperti itu. Apa yang kedua tadi? Yang kedua itu apakah bagaimana kalau solusinya itu bersabar dulu untuk penganggaran perintah dianggarkan tahun ini untuk tahun ini istilahnya bersabar dulu. Harus seperti itu. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan tadi ya ternyata dana untuk servis itu benar dibelikan komputer baru dan ternyata dananya cukup, itu masalahnya. Jadi untuk servis seperti itu, untuk beli baru seperti itu, akhirnya dia pilih hal yang lebih maslahat sehingga diberikanlah printer baru tapi dengan dana servis tadi, tapi dananya sama seperti itu jemaah.
Tapi apakah hal seperti ini kemudian dikatakan dia berdosa? Dalam artian memilih hal yang lebih maslahat dan itu kembali ke negara, ke dirinya nggak ada. Sehingga yang di sini perlu diperbaiki ya tadi laporannya saja. Tetap ketika nanti akhirnya dibelikan komuter baru, kan nggak ada masalah kan? Biasanya kalau itu temuan, Ustaz. Biasanya temuan. Jadi masalah. Iya, jadi masalah. Jadi harus sesuai. Walaupun dananya sama. Iya. Ya sudah kalau begitu jujur saja. Jadi kalau memang diberikan seperti itu juga masalah, misalkan, ya, maka jamaah tidak menyaribuk ilama la hidup. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Ya, la dorora wala tiror. Jangan memberikan diri sendiri. Ya, masalahnya juga untuk negara, tetapi ternyata negara juga tidak mau seperti itu, kan gimana? Justru kadang-kadang dia yang malah celaka, dianggap seperti itu, maka nggak boleh. Nah, dorora wala tiro. Tapi kalau nggak ada masalah, misalkan dengan mungkin laporan akhirnya kok disampaikan seperti itu dan ada masalah, ya insya Allah ada masalah. Tapi kalau masalahnya jangan seperti itu. Jadi pakai kaidah tadi ya, mendingan sabar dulu, ya, nanti dianggarkan pekan depan. Itu jauh lebih baik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikiannya masalahnya. Mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.